memang sudah dibuat fixed dose atau kombinasi dosis tetap, tapi tetap pengobatan TB itu individualis. Jadi nggak bisa nih semua orang TB obat ini aja udah gitu. Ke TB MDR ya dok ya, multi drug resistant, yang justru obatnya itu lebih banyak dan harus dipantau oleh tenaga kesehatan lain. Percaya TB itu bisa disembuhkan. Asal tadi minum obat yang teratur. Ayo kita jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Selamat pagi Sobat Sehat. Kembali lagi di Pojok Obrolan Sehat Podcast bersama saya Apoteker Zahra. Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Meskipun dapat disembuhkan, masih banyak pasien yang tidak tuntas menyelesaikan pengobatannya atau putus obat. Seringkali karena kurangnya pemahaman tentang terapi yang harus dijalani. Padahal pengobatan yang tidak tuntas dapat menimbulkan risiko yang lebih serius termasuk resistensi obat hingga kematian. Dan dampak penularan dari masyarakat membuat TBC sulit diberantas. Selamat datang di Pojok Obrolan Sehat RSKD Durensawit. Halo Sobat Sehat, saya Apoteker Zahra yang bertugas di Farmasi Rawat Jalan RSKD Durensawit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terapi tuberkulosis atau TBC di rumah sakit, khususnya di RSKD Durensawit. Bersama kita telah hadir dokter spesialis paru dengan Dr. Andari Rahmani Putri MKM SP Paru yang berpraktek di Poli TB-DOS RSKD Durensawit ya dok. Dan untuk melengkapi diskusi kita juga telah hadir narasumber dari Apoteker Syahrul sebagai apoteker farmasi klinis di RSKD Durensawit. Terima kasih atas kehadirannya Apoteker Syahrul dan Dr. Andari. Baik, dokter, untuk memulai diskusi kita dok, boleh dijelaskan nggak dok kira-kira apa yang dimaksud dengan TBC sih dok? Oke. TBC atau tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kenapa saya sebutnya penyakit menular? Ini disebut penyakit menular bila TB ini menyerang atau menginfeksi paru-paru pada pasien. Namun tidak hanya organ paru saja yang bisa terinfeksi oleh TB. Mycobacterium tuberculosis ini. Jadi bisa menginfeksi seluruh organ di dalam tubuh kita. Namun disebut penyakit menular bila TB paru ini terjadinya TB paru. Infeksi Mycobacterium tuberculosis ini menginfeksi parunya, maka itu menjadi penyakit menular. Apabila bukan paru organ yang terinfeksi, misalnya pada tulang, pada kelenjar getah bening, pada otak dan organ-organ lain, maka bukan menyebabkan penularan pada manusia begitu ya. Tapi kalau misalnya ada di paru maka dia menular. Oh iya, baik dokter. Nah ini berdasarkan data terbaru dok, di data dari World Health Organization ya dok, dari WHO di tahun 2024 ini memang diperkirakan sekitar 10 juta orang di dunia ini jatuh sakit karena TBC dok. Nah penyakit ini juga menyebabkan sekitar 1,2 juta kematian itu sendiri. Menjadikannya sebagai kematian kedua terbanyak dok di dunia penyakit infeksi. Nah di Indonesia sendiri ini dok ternyata beban TBC juga masih sangat tinggi. Ternyata dari data Kemenkes di tahun 2024, Indonesia ini menempati peringkat kedua dunia. Dengan estimasi sekitar 1 juta kasus pada tahun 2023 dok, dan meningkat dari tahun 2017 sekitar 898 kasus. Nah kalau menurut Apoteker Syahrul sendiri, sebenarnya di Rumah Sakit Durensawit ini kita melayani obat-obatan TB apa aja sih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Zahra. Jadi untuk terapi tuberkulosis atau TBC di Poli TB-DOS RSKD Durensawit ini memang pengobatannya yang digunakan yaitu obat anti tuberkulosis atau yang biasa kita singkat itu OAT, dan ini sudah terstandarisasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, untuk lini pertamanya dari obat tuberkulosis ini kita pakai 4 macam obat yang dikombinasikan, yaitu yang biasa kita
singkat tuh RHZE ya, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide sama ethambutol ya. Jadi pengobatan ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu tahap intensif, yaitu 2 bulan ya dok. 2 bulan pertama itu kita pakai 4 kombinasi obat yang kadang sudah di dalam bentuk fixed dose combination. Jadi obatnya itu udah dalam satu tablet itu 4 macam obat. Kombinasi ya, dosis tetap. Kombinasi dosis tetap. Ya. Kemudian di fase kedua yaitu fase lanjutan itu kurang lebih 4 bulan ya dok. Ya itu 2 obat ya, 2 obat utama. Kalau nggak salah apa dok? Rifampicin sama isoniazid. Ya itu. Iya, baik dokter. Jadi kan tadi dokter kan sudah menjelaskan ya dok, kalau memang TB paru ya dok yang menular itu ya. Betul. Dan ternyata kan sebenarnya obatnya sudah ada ya dok. Tadi obatnya malah sudah dibuat simpel, Kombinasi sederhana dosis ya tetap, dok, kombinasi iya. dosis tetap gitu. Nah tapi kenapa sih dok tadi yang saya bacakan ya dok dari WHO, dari Kemenkes, itu kasusnya tuh masih ada gitu dok. Jadi kenapa TBC ini sulit sekali begitu dihilangkan? Oke, mundur sedikit tadi diceritakan bahwa itu di dunia sekian banyak jumlahnya, di Indonesia sekian banyak jumlahnya, itu mungkin yang terkonfirmasi. Bisa terkonfirmasi positif atau bakteriologis ketemu, atau yang terkonfirmasi secara klinis, karena TB paru ada 2 nih, klinis dan bakteriologis. Itu yang terkonfirmasi atau diketahui pasiennya sakit menimbulkan gejala. Banyak di antara pasien-pasien itu yang pertama tuh dia tidak menimbulkan gejala yang bermakna. Mungkin banyak di antara kita yang batuk-batuk ringan atau kelihatannya berat badannya kok agak turun nih belakangan ini, malah seneng ya kurusan gitu kan ya. Tapi ternyata itu merupakan gejala-gejala awal atau gejala-gejala khas pada pasien infeksi. Nah yang tidak ketahuan inilah yang akhirnya dia menjadi sumber penularan kepada sekitarnya. Itu yang pertama. Karena ada juga yang dia hanya terinfeksi saja tapi tidak sampai sakit. Itu ada namanya TB laten. Nah itu tidak bisa menularkan tapi sangat berpotensi menjadi pasien yang sakit TB. Sehingga nih kalau dari si TB laten ini tidak terjaring, tidak terscreening atau tidak ada penapisannya, ini bisa menjadi sakit, kemudian dia bisa menjadi sumber penularan bagi sekitarnya, baik pada keluarga maupun misalnya rekan kerja. Kan kita juga kan ketemu sama rekan kerja sehari-hari gitu kan, itu juga bisa menjadi proses atau pokok penularan TB. Ini yang pertama ya. Jadi dari segi terkonfirmasi dan terdiagnosis TB-nya. Yang kedua adalah tadi udah dijelasin, ini obatnya ada 4 jenis. Memang sudah dibuatkan kombinasi dosis tetap nih sebenarnya. Tapi untuk diketahui itu obatnya besar-besar. Jadi yang pertama itu obatnya besar-besar. Mungkin 1 ruas jari begitu ya. Gak semua orang bisa minum obat. Betul dok. Ya kan. Terus yang namanya obat memang rasanya gak enak ya. Iya. Nah gitu kan ya. Jadi ada caranya, kadang-kadang saya bilang sama pasien, oke, kalau gak bisa minum obat secara oral langsung ditelan begitu ya, ini boleh dilarutkan tapi gak boleh digerus ya gitu kan. Boleh dilarutkan dalam air. Nanti alasannya ada lagi, pahit dok gak enak gitu. Iya dok. Nah dia gak mau nih minum obatnya nih karena pahit. Walaupun udah diedukasi, gak ada ya obat yang manis kecuali yang ada sirupnya ya gitu kan ya. Sebenarnya kadang-kadang saya akalin kayak gitu tuh. Nanti boleh di ini ya, apakah ini diperbolehkan nih sebenarnya pakai sirup plus tuh kayak buat anak-anak itu. Saya kasih tambahan itu kadang-kadang. Tapi itu kan gak semua pasien bisa kita kasih seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah efek samping obat. Efek samping obat itu tidak semua dirasakan. Tidak semua orang merasakan efek samping obat. Jadi ada orang yang minum obatnya santai aja kayak minum vitamin, gak ada perbedaan, gak ada rasanya. Tapi ada juga yang memiliki efek samping yang cukup berat pada pasien. Nah ini efek sampingnya dari yang ringan-ringan aja nih, dari yang mungkin agak enek ya gitu. Agak enek sih itu dilawan aja. Tapi kalau yang mual muntah hebat atau yang badannya pegel-pegel nih, banyak juga yang kayak gitu, badannya pegel, aduh gak kuat ngapa-ngapain, saya jadi gak bisa kerja, saya jadi gak bisa ngapa-ngapain. Itu ada juga. Nah efek samping itu yang membuat pasien akhirnya males gitu ya. Males nih minum obat, orang bukannya malah tambah sehat, malah tambah gak enak badannya. Karena si efek samping obat itu. Padahal
setiap kali kita memulai pengobatan, kita akan ada saya akan ada sesi untuk diskusi, ini pasien akan minum obat segini banyak ya Bu, cara minum obatnya gini ya Bu, nanti kemungkinan akan ada efek samping ini. Nanti Ibu rasain, nanti Ibu cerita sama saya kontrol berikutnya. Saya yakin dari farmasi, dari apotek itu juga akan kasih tahu nih, nanti obatnya kan gini dari TB-Dots juga akan cerita. Jadi sebenarnya udah berlapis-lapis nih edukasi yang kita kasih ke pasien. Tapi kita kan gak bisa ngatur orang ada di rumah gimana ya kan. Banyak dan biasanya sih kalau lansia itu gak mau lagi minum obat. Itu efek samping. Yang berikutnya adalah jangka waktu minum obatnya. Oke, sudah terlewati masa bisa minum obat gedenya. Efek samping sudah bisa diatasi, udah adaptasi. Kemudian segar badannya. Segar badannya. Kok obatnya masih diminum aja sih Dok gitu. Udah kan ya, saya udah sehat kan ya gitu. Minum obatnya kelamaan nih, udah ditinggal aja. Apalagi dia mesti jangka waktu tertentu. Kalau misalnya fase awal itu beberapa pasien atau ya sebagian besar pasien saya minta kembali dalam waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu harus kembali dulu. Karena saya mau lihat tadi efek samping obat, apakah ada reaksi alergi atau enggak. Itu dia mesti datang ke rumah sakit. Ada rujukan yang mesti dibuat kalau ke rumah sakit ya. Terus antri dan segala macamnya itu juga udah males. Jadi faktor-faktor itu kadang-kadang yang membuat pasien akhirnya putus di tengah jalan. Mungkin ada yang mau ditambahin dari? Ya, mungkin ini Dok, beberapa pasien tuh kadang kalau kayak edukasi seperti apa namanya Dok, kan banyak obat-obat TB itu bisa ke hati kan juga Dok. Nah, itu padahal udah dibikin fixed dose, tapi karena itu tetap dilawan, terus akhirnya saya menemukan pasien tuh sampai pasiennya itu pendarahan di lambung. Mungkin kalau seperti itu gimana Dok untuk penanganannya? Apakah obat TB-nya harus di stop atau memang ganti? Kan ada yang fixed dose, ada yang enggak nih. Biasanya kalau ini kan salah satu efek samping berarti kan ya. Jadi itu pentingnya kontrol sebenarnya. Jadi tanpa mengecilkan teman-teman yang ada di luar rumah sakit di sini gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ada pasien yang mungkin datang untuk saya ngambil obat aja deh, saya nggak ada masalah kok minum obatnya. Atau lama malas ngantrinya, udah ini aja dibawa aja. Nah ini efek samping seperti ini kan yang harusnya disampaikan. Pasti ada gejalanya, nggak mungkin tiba-tiba berdarah tuh lambung kan ya. Dia pasti ada gejalanya. Nah ini kalau memang sampai ada perdarahan lambung, kalau di rumah sakit kita pakai NGT. Itu kelihatan kan ada residunya, itu kita stop dulu. Karena merupakan salah satu efek samping. Nanti kita perbaiki, kalau memang sudah perbaikan, terus misalnya dari fungsi hatinya juga bagus, kita bisa ulang lagi nih. Kita bisa ulang lagi, masuk lagi obatnya tapi didampingi dengan pelindung lambung misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya fungsi hatinya memang meningkat tajam, itu juga peningkatannya ada kriterianya. Jadi nggak semuanya fungsi hati meningkat berarti obatnya nggak bisa pakai yang itu, main ganti aja. Padahal kan ini tentu saja sudah melewati penelitian segala macam ya. 4 obat ini kan merupakan lini pertama yang kemudian dia ada bakterisid, jadi yang matiin kumannya, ada yang melemahkan kumannya, itu sudah ada penelitian. Nah ini kalau memang 4 ini nggak bisa, karena tadi misalnya salah satunya memang sangat mempengaruhi efek sampingnya, oke kita bisa ganti jenis obatnya, kemudian kita kasih yang lepasan. Lepasan ini kan ada 4 jenis nih, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Nanti kita lihat dari sini karena nggak cuma efek ke hati, ada yang masalahnya dengan ginjal gitu ya. Nah ini ada yang memang ekskresinya di ginjal, ya udah itu nanti kita sesuaikan waktu pemberiannya kayak gitu. Jadi memang ini memang sudah dibuat fixed dose atau kombinasi dosis tetap, tapi tetap pengobatan TB itu individualis. Jadi nggak bisa nih semua orang TB obat ini aja udah gitu. Iya, dokter. Terima kasih banyak ya Dok infonya. Nah dokter, mungkin kan kalau obat-obatan TB kan nggak mungkin didapatkan di luar ya Dok. Walaupun tadi kan kita udah jelasin ya Dok, misalnya ada obat-obatan ABCD gitu ya Dok. Nah sebenarnya kapan sih Dok pasien itu misalnya TB paru gitu Dok perlu ke rumah sakit, terus perlu mendapatkan pemeriksaan sampai dia ditetapkan sebagai TB, sampai bisa mendapatkan obat gitu Dok. Karena apakah memang misalnya
ini pendengar kita misalnya udah batuk-batuk nih dok 2 minggu, apakah langsung dites TB atau enggak misalnya ternyata dia udah ada gejala lain gitu ya dok, kayak demam gitu ya dok. Nah itu kira-kira kapan ya dok, dan bagaimana sampai dia bisa mendapatkan obat itu gitu dok di rumah sakit? Sebenarnya kan kita ada rujukan berjenjang. Nah, judulnya sebelum sampai ke rumah sakit kita masih kita ada punya vaskes pertama seperti puskesmas atau klinik gitu ya. Sebenarnya kalau ada keluhan batuk cukup lama pasti itu kan akan mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan segala macamnya. Itu biasanya pasien berobat dulu ke situ tuh. Tapi nanti ketika sudah minum obat tadi lebih dari 2 minggu, ada baiknya itu dicek tuh dahaknya kalau memang bisa keluar dahaknya. Teman-teman di puskesmas atau di vaskes pertama itu sudah sangat biasa tuh menghadapi pasien-pasien seperti ini nih. Nah kemudian kapan sih sampai harus ke rumah sakit sebenarnya? Biasanya kalau dari vaskes pertama ini tadi pemberian obat-obatan itu. Misalnya nih pemberian obat-obatannya tidak ada respon dari penyakitnya di pasien masih makin memberat misalnya begitu. Atau gejalanya masih ada terus tidak ada perbaikan. Terus kemudian dahaknya misalnya, ini dahaknya kok negatif ya, tapi kok pasien masih begini aja nih gitu. Nah, itu sebaiknya dirujuk ke rumah sakit untuk kita kemudian dalami lebih lanjut apakah ini benar TB atau bukan. Karena banyak juga pasien yang memang batuk dalam jangka waktu yang panjang tapi dia bukan TB gitu. Karena tadi kita jelasin ya nih pasien TB minum obatnya jangka panjang, ada efek sampingnya dari yang ringan sampai yang berat tuh ya gitu. Jadi sangat tidak bijaksana untuk buru-buru memberikan obat TB. Ya, tapi juga lebih tidak bijaksana lagi ketika harus minum obat TB tapi ditunda-tunda. Karena saya ada sedikit, saya ada satu contoh kasus nih, saya punya pasien umurnya waktu pertama kali datang ke saya mungkin 17, 18. Yang mana itu masih usia sangat muda yang kita harapkan metabolisme bagus, daya tahan tubuhnya juga bagus begitu ya. Terus lagi-lagi ini tadi hal-hal seperti efek samping, tadi minum obat jangka panjang itu dia males tuh minum obatnya. Akhirnya berkali-kali tuh putus obat tuh. Minum obat perbaikan gak mau lagi minum obat. Minum obat perbaikan gak mau lagi minum obat, datang lagi udah lemes, batuk darah kayak gitu-gitu. Akhirnya sampai pada kondisi berat, parunya sudah semakin rusak gitu ya. Sama aja lah kayak kita kulit ini dikasih luka lama-lama kan rusak nih. Iya dong. Sedangkan paru ini kan salah satu organ vital juga dalam tubuh kita. Akhirnya sampai ke kematian di usia 19 tahun. Kan sayang banget nih. Kita kan sangat-sangat disesalkan. Memang waktu itu putus obat sampai 3 atau 4 kali tuh Mas. Kan jadi bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi ketika lalai bisa menjadi salah satu penyakit yang sangat fatal. Iya, oke dokter. Nah mungkin Apoteker Syahrul, tadi kan kita sempat membahas ya efek samping itu mungkin ada yang ringan sampai berat gitu ya dok. Sampai pasien itu cenderung putus gitu obatnya, terhenti. Nah kira-kira apa aja ya dampak dari putus obat ini? Kalau tadi kan ujung-ujungnya kematian ya dok. Tapi ada gak sih misalnya kayak dampak lain kalau putus obat gitu? Mungkin kira-kira jangka pendeknya, jangka panjangnya gimana gitu? Ini juga pengalaman pribadi saya dapat pasien ya. Jadi pasien ini memang tadi yang dibilang dokter dia putus obat atau enggak minum obatnya kurang, suka-suka gitu kan. Nah itu dia bisa ke TB MDR ya dok ya, multi drug resistant yang justru obatnya itu lebih banyak dan harus dipantau oleh tenaga kesehatan lain. Dan setiap minum tuh harus lapor ya. Itu bisa 9 macam ya. Itu dan obatnya lebih susah didapatnya juga ya. Itu malah lebih justru nanti bisa tadi kerusakan paru yang dibilang dokter ya. Kemudian pasien saya juga pernah, yaitu tadi yang saya bilang dari awal, pendarahan lambung, SGBT, SGOT-nya meningkat. Itu mungkin salah satu dari beberapa macam efek samping. Tapi kan individual juga ya dok, efek samping itu. Nah itu perlunya kontrol tadi ya, kontrol ke dokter. Makanya TB ini kan dia pasien harus rutin dan terjadwal ya. Jadi jangan sampai putus gitu. Jadi untuk caranya biar nggak pasien itu nggak
lebih serius lagi seperti MDR multi drug resistant harus rutin dan selalu lapor jika ada efek samping ya. Iya dok, jadi kalau saya boleh berpendapat ya dok, jadi walaupun kita di rumah sakit nih dok, termasuk rujukan lanjutan gitu ya dok, tapi karena kita menangani kasus kategori 1, sebenarnya kita juga menjadi apa ya dok, tombak-tombak harusnya keberhasilan ya dok. Jadi kita memang sebagai tenaga kesehatan juga harus mendepankan promosi kesehatan gitu ya dok. Mungkin pengobatan TB, cek TB gitu ya dok mungkin. Ya itu tadi kita sebenarnya harusnya komunikasi sama pasien itu benar-benar harus bagus Iya, sebenarnya. betul. Cuma kadang-kadang satu arah nih akhirnya nih kitanya semangat nih mengedukasi begini gitu. Kayak tadi dibilang kan jadi aku udah pernah bilang sama pasien kalau ini obatnya nggak dihabisin. Satu tadi ujungnya ke sana ya, mudah-mudahan nggak sampai sana ya. Tapi bisa pakai obat yang ini lagi loh. Bisa pakai obat yang tadi dibilang jumlahnya lebih banyak. Ya lebih berat ya, yang efek sampingnya mungkin lebih berat lagi. Jadi si TB paru yang kebal obat aku nyebutnya, karena ada 2 nih, TB paru sensitif obat sama yang kebal obat. Kalau bahasa Indonesianya nih ya, kebal obat itu juga ada tingkatannya. Jadi ada yang rifampicin resisten aja, kemudian multi drug berarti lebih dari 1. Jadi kan tadi 4 obatnya ya, rifampicin, isoniazid, ethambutol sama pyrazinamide. Ada yang cuma 1. Jadi monoresisten, cuma 1 jenis obat, berarti masih pakai 3 nih. Masih bisa 3, masih bisa pakai lini pertama. Kemudian nanti ada multi drug itu 2 atau lebih dari 4 yang ini, dari 4 yang paling dasar. Kemudian nanti ada TB paru XDR lebih parah lagi di atasnya lagi. Jadi sungguh disayangkan kalau memang Mas Rezeki kita bisa pakai obat yang sensitif yang kita harapkan efek samping obatnya paling minimal, tapi tidak dibanding dengan tadi kepatuhan minum obatnya. Gitu. Oke dok. Nah mungkin dari Apoteker Syahrul ada tips nggak, misalnya kayak anjuran-anjuran apa selama mengonsumsi obat TB ini, terutama kita yang di KDT ini ya, KDT kategori 1. Ya, mungkin kalau tips itu biasanya kalau saya ke pasien pakai alarm di HP ya. Misalnya harus jam 6 selalu diingatkan gitu. Kemudian kan biasanya kalau obat TB juga ini yang belum dikasih vitamin B6 ya, piridoksin ya. Ini untuk mengurangi efek samping gangguan neuropatik akibat obat TB juga. Kemudian jaga pola makan ya dok, sama itu pola hidupnya juga dijaga. Ada lagi dok? Untuk itu? Nggak ada sih. Kalau pasien infeksi sih sebenarnya saya nggak ada itu yang larangannya gitu ya. Secara spesifik kamu nggak boleh ini kecuali ya punya komorbid. Nah itu si komorbidnya ini yang mesti kita jaga ya, kita kendalikan. Misalnya diabetes gitu ya, gula yang tinggi pengaruh banget nih sama kuman. Tapi kalau yang lain-lain ya sebenarnya nggak usah sakit juga, kita mesti pola hidup sehat nggak sih? Gitu kan ya, karena TB ini kan endemis di Indonesia kan ada terus, bukan musiman aja nih bulan ini bisa TB, bulan kan ada terus gitu ya dari dulu, dan kumannya bukan semakin lemah malah semakin kuat sekarang. Karena itu tadi lah orang-orang yang nggak minum obat secara teratur. Iya, oke dokter. Nah mungkin kan kalau misalnya tadi kan dokter sudah menjelaskan ya bagaimana sampai ditemukan bakteri TB ya dok, terkonfirmasi TB gitu. Nah sekarang bagaimana dok kalau misalnya kita ada tahu di rumah itu yang misalnya sudah serumah dengan pasien TB gitu dok, atau enggak misalnya tetangganya pasien TB gitu. Teman kantor misalnya. Teman kantor ya dok. Satu kubikal misalnya gitu kan ya. Sebenarnya sama, kalau seperti zaman kita COVID itu ada namanya kontak tracing. Oh iya. Kan jadi sebenarnya kalau kita berkontak erat dengan pasien yang terinfeksi TB, kita harus periksa. Periksanya gimana ya, screeningnya sama. Kalau saya, kalau memang ada kesempatannya, kalau bisa kita ronsen, kemudian sebaik-baiknya kalau bisa cek dahak juga. Kalau punya gejala yang kok mirip-mirip, jangan sama lagi TB. Ya diperiksa juga dahaknya. Tapi kalau enggak, sebenarnya ada modalitas lain, yaitu mantuk tes atau IGRA. Nah kalau si mantuk tes itu kan dia periksa di kulit aja ya. Kalau IGRA kita periksa darah. Itu memang menjadi salah satu
cara untuk screening atau penapisan TB. Tapi nanti kemudian gimana kalau ternyata wah positif nih igranya atau mantuknya positif, apakah sudah langsung minum obat gitu? Minum obatnya apa? Obat TB kah atau obat pencegahan? Karena ada obat pencegahan itu nanti ada kriterianya lagi. Jadi kalau bisa pasien memang nih satu rumah misalnya gitu, satu rumah terus mantuknya positif, biasanya saya ronsen. Kalau memang diperlukan saya ronsen, fototoraks. Kalau memang diperlukan hasil dahaknya, diperiksa hasil dahaknya pun negatif, kita masuk obat anti pencegahan, obat pencegahan TB. Itu nanti regimennya ada beberapa macam pilihan. Tapi sekarang di sini sudah ada yang 3 bulan dan 1 kali seminggu. Itu sebenarnya sangat memudahkan pasien. Tapi jangan salah, ada yang nggak mau minum juga. Tetap nggak mau ya dok. Ada juga yang nggak mau minum obatnya itu. Padahal itu suami istri, jadi kan kontaknya sangat erat. Terus kemudian ini pasien-pasien tertentu, misalnya lansia. Saya biasanya, kalau udah lansia kontak erat, apalagi dia punya komorbid, lebih baik minum obat pencegahan saja. Terus kemudian kalau ini ada anak-anak misalnya di bawah 5 tahun, tapi biasanya saya minta orang tuanya untuk datang ke dokter anak. Karena akan ada scoring tersendiri untuk anak, terutama di bawah 5 tahun, apakah harus minum obat pencegahan atau enggak. Gitu. Jadi yang penting adalah ketika kita tahu ada anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang terkonfirmasi baik secara klinis maupun bakteriologis TB, dilakukan penapisan atau screening untuk mengetahui posisi anggota keluarga ini ada di mana. Terinfeksi sajakah? Terinfeksi mungkin jadi TB laten, kemudian sama-sama sakit berarti harus sama-sama minum obat, atau mungkin gak terlalu dekat nih, satu ruangan tapi kubikelnya satu di ujung sini, tapi kan satu ruangan yang sama. Harus minum vitamin aja, nanti kita kontrol lagi beberapa bulan lagi, itu wajib dilakukan pemeriksaan. Oh iya, oke dokter. Mungkin dari Apoteker Syahrul ada tambahan kira-kira bagaimana kita menangani tadi ya dok, misalnya belum tertular nih ada tadi ya. Keluarga yang sakit. Nah kita di rumah itu apakah perlu ada perlakuan khusus gitu, atau kita memang nggak apa-apa gitu, kita ngobrol bareng, makan bareng gitu ya dok? Mungkin kira-kira ada saran. Ya, sebenarnya saya juga mau nanya ke dokter nih. Memang perlu dok yang 2 minggu. Biasanya kan pasien yang profilaksis itu suruh 2 minggu nih. Nah dia harus pakai masker pasiennya atau memang semua yang di rumah itu? Yang kalau saya biasanya kalau satu rumah nih yang sakit lah yang pakai masker. Masa yang sakit nggak pakai masker, yang lain yang sehat pakai masker semuanya gitu ya. Cuma saya biasanya gini, pasien TB itu boleh nggak sih berkegiatan, kan takutnya gitu. Iya, ada beberapa ya, rata-rata emang stigmanya pasien TB itu kayak harus di rumah gitu ya dok. Wah gitu ya, stigmanya negatif banget gitu. Ya negatif sih karena kan emang sakit ya. Cuma bukan berarti pasien ini kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa berkegiatan seperti semula tuh enggak. Tapi memang nih ada jangka waktu yang biasa disebut 2 minggu atau 2 minggu awal gitu. Memang lebih baik pasien beristirahat di rumah. Satu, untuk mengetahui tadi ada efek samping obat apa enggak, adaptasinya terhadap minum obat bagaimana. Yang kedua, kita harapkan dalam 2 minggu ini kita sudah minum obat anti tuberkulosis itu tingkat penyebarannya itu sudah mulai menurun di dalam badannya dia ya, sehingga kalau dia kan ini penyebaran melalui droplet itu kita harapkan sudah lebih menurun lah kemungkinan untuk menularkan kepada orang lain gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau saya biasanya pasien datang istirahat sekian hari, kemudian apabila akan bekerja silakan. Tapi satu syaratnya menggunakan masker di setiap waktu, di setiap kesempatan. Kecuali lagi sendiri ya. Terus bagaimana kalau di rumah nih, dia harus kayak diisolasi sendiri apa gimana gitu. Ya lebih baik tidak bergabung dengan yang lain. Tapi apakah kemudian menjadi seperti orang terasing gitu ya? Ya sebenarnya sih tidak perlu seperti itu. Piring, gelas, sendok garpu sebenarnya bisa dipakai asal sudah dicuci bersih dengan sabun. Sebenarnya kan nggak sakit juga pasti dicuci ya pakai sabun ya. Kalau ragu siram pakai air panas, udah kemudian silakan dipakai lagi gitu. Tapi biasanya anggota keluarga kan, ini piringnya disendirikan apa segala macam. Yang penting tidak makan bersama, tidak minum dari sedotan atau gelas yang sama. Setidaknya pada jangka waktu sampai
negatif misalnya gitu ya, supaya kita bisa lebih aman. Dia sudah negatif nih kumannya, karena kan setelah minum obat tadi ada 2 fase, fase intensif tadi, setelah itu kita periksa lagi kan, kita harapkan satu ada HK sudah negatif, terus kemudian secara klinis juga sudah nggak batuk, biasanya sih pasien gitu ya, itu mungkin bisa sebagai seperti biasa lagi. Tapi sebelum itu lebih baik demi menjaga anggota keluarga yang lain, lebih baik seperti itu. Jadi dipisahkan sementara waktu. Tapi bukan nggak boleh bekerja sama sekali. Malah pasien saya suruh, ayo keluar, kena matahari, berolahraga. Tentu saja semampu pasien ya. Karena kan pasien infeksi rata-rata lemes, nggak bisa makan, nggak semangat gitu ya biasanya. Nah ini justru dari situ kita bantu. Jadi badannya juga ikut ngelawan selain kita bantu pakai obat TB. Iya, oke Dok. Berarti untuk menuntaskan TB ini ya Dok, kalau boleh tarik tarik kesimpulan, justru jangan diem-diem gitu ya Dok, jangan ditahan-tahan, tapi justru harus dideteksi, ditemukan, diobati gitu ya Dok. Nah ini kita juga untuk mendukung program dari Dinas Kesehatan juga kan Dok, yang TOS TB itu temukan obati sampai sembuh ya Dok. Nah itu memang harus harus dites bahwa itu dikonfirmasi benar TB, kemudian perlu diberikan obatnya pun juga harus sampai teratur. tuntas, harus teratur sampai tuntas begitu. Jadi tadi mungkin kita sudah cukup banyak ya Dok informasi yang kita dapatkan di podcast kali ini. Nah mungkin dari dokter dan apoteker Syahrul ada tambahan mungkin untuk teman-teman, kira-kira informasi yang perlu disampaikan. Mungkin kalau dari saya, minum obat harus secara teratur, tidak boleh putus atau berhenti tanpa arahan dokter ya. Jadi ketika ada efek samping obat selalu kontrol dan lapor ke dokter. Itu sih prinsipnya di situ. Kalau dari saya, jangan takut untuk periksa. Lebih baik tahu kemudian kita obatin daripada terlambat jatuh dalam kondisi yang lebih berat, kemudian yang menyesal ya di belakangnya. Kemudian minum obat sesuai anjuran, sesuai aturan, kontrol sesuai jadwal, minum obat sesuai arahan. Percaya TB itu bisa disembuhkan. Asal tadi minum obat yang teratur. Ayo kita jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Lebih besar lagi orang Indonesia ya. Satu Indonesia supaya kita gak juara 2, juara 3 terus di dunia nih ya gitu ya. Minum sampai habis, dengarkan kata tenaga kesehatan yang kita kan tujuannya membantu supaya sama-sama sembuh. Ya, gitu. Baik dokter. Mungkin sebagai penutup ya Dok, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa menerima pasien gitu ya Dok, alur pasien di PoliTB RSKD Durensawit. Jadi mungkin pasien dengan gejala gitu ya Dok, apakah itu dirujuk ataukah itu berobat langsung ke poli paru. Nah nanti mungkin akan dijalankan beberapa tes ya Dok, ataupun penunjang yang sampai nanti terkonfirmasi dia TB. Kemudian nanti pasien akan mendapatkan terapi gitu ya Dok di PoliTB mendapatkan obat sesuai kategorinya, dan itu nanti akan dipantau secara berkala oleh tenaga kesehatan dan juga nanti mungkin didampingi oleh apoteker dalam informasi obatnya untuk memastikan keberhasilan terapi dari pasien, termasuk mungkin pemantauan efek samping tadi ya, dan juga kepatuhan minum obat. Baik, program TB Dots ini juga melibatkan pengawasan minum obat ya Dok, untuk memastikan pasien dapat menyelesaikan obat hingga tuntas. Baik, terima kasih banyak untuk dokter dan apoteker Syahrul atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran di masyarakat terhadap pentingnya pengobatan TBC ya Dok, yang tepat dan secara tuntas. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.